kita sembah. Dia Bapa yang baik, Dia sangat baik. Kasih setia Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kita.
Dia selalu ada bagi setiap kita. Dalam keadaan apapun juga, Dia terus ada bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersama-sama berkata, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami percaya. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kedamaian kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap
Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa sebenarnya hidup kami hanya ditentukan oleh kehendak dan keinginan hati. Kami bersyukur sebab Engkau menganugerahkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, kami tahu bahwa rencana yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami harus tergenapi. Oleh karena itu Tuhan, buat kami terus makin menyadari bahwa hidup kami tanpa Engkau itu tidak akan pernah ada artinya. Bahkan seringkali apapun yang kami lakukan tanpa tuntunan-Mu itu berakhir kepada kesia-siaan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama menyadari secara penuh bahwa apa yang kami jalani dalam hidup kami ini, baik kami di lembah ataupun kami sedang ada di gunung, apapun yang kami jalani dan lewati, kami tahu satu perkara Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau terus mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama beribadah pagi hari ini. Kami boleh punya kerinduan mencari Engkau, menantikan Engkau. Tuhan, itu sebuah kesempatan yang terbaik di mana kami boleh makin mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan keadaan dunia hari-hari ini, kami hari ini mau bersyukur Engkau memberi kesempatan buat kami untuk mendapatkan pelukan-Mu, jamahan-Mu, hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan ini akan terus mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa Engkau menyelamatkan kami bukan karena kebaikan kami, bukan karena hebat dan perkasa kami, tapi Kau selamatkan hidup kami karena Kau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kasih-Mu itu luntur dari hidup setiap kami, tapi justru hari-hari ini kasih-Mu makin kuat, makin nyata dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami membuktikan penyertaan-Mu itu sempurna dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami tidak mau melewatkan setiap kesempatan yang Kau beri untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini. Ya, kiranya dalam beberapa menit ke depan ini, firman yang boleh sama-sama kami pelajari itu bukannya sekedar untuk kami dengar, tetapi kami punya kerinduan untuk kami mengalami firman-Mu. Bahkan lewat firman-Mu, hidup kami makin dibenarkan dan makin disempurnakan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan berikan hikmat-Mu atas kami. Dan tentu saja Tuhan, perlindungan dan kuasa darah-Mu ada atas seluruh tempat ini, sehingga setiap berkat yang kami terima hari ini itu kami terima secara penuh, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, proteksi kami dan kuasa darah-Mu, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus apapun juga, sebab kami tahu kami milik-Mu Tuhan, dan kami ada dalam jaminan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya dan siap terima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, ya, kita punya waktu yang singkat dalam beberapa menit ke depan ini. Saya berharap untuk setiap kita boleh mengambil perenungan bersama untuk kita makin menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak terlebih dahulu untuk kita buka dari Ulangan Fatsal yang ke-30. Ulangan Fatsal yang ke-30, saya akan bacakan ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Ulangan Fatsal 30 ayat 19 dan ayat 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk,
Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya akan ulang ayat yang ke-19. Di sini firman Tuhan berkata bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, pilihlah kehidupan. Saudara, saya berharap dalam 20 menit ke depan ini saudara sambil mendengar firman Tuhan, saudara renungkan, apakah memang benar yang kau pilih dalam hidupmu itu adalah kehidupan? Karena banyak anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, orang Kristen, beriman Kristen, ya, kalau ditanya selalu ngomongnya jelas pilih kehidupan, tapi dalam prakteknya selalu arahnya kepada kematian. Nah, nanti kita akan close, kita akan tutup dengan pemahaman kenapa kok kita pengennya hidup tapi kenyataannya menjalaninya menuju kepada kematian. Oke, kita sekarang buka ayat dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-32. Kalau sudah baca, ini ayat Bilangan 13 ini tentang bagaimana pada waktu itu Musa mengutus kepada 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, mengintai tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa untuk Musa memberikan sebuah mandat itu adalah hal yang mudah, tetapi untuk memberikan kepada mereka sebuah kepercayaan, untuk mereka kemudian kembali membawa berita yang sesungguhnya sesuai dengan janji Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Terbukti saudara nanti sudah akan lihat, sudah akan baca dan sudah akan temukan dari 12 pengintai ini yang 2 saja menurut saya yang punya cara pandang yang benar sesuai dengan apa yang Musa terima dari Tuhan. Nah, kita nggak akan baca semua, tetapi kita akan baca dari ayat yang sebelum ayat 32, kita akan baca ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya. Jadi ini setelah pengintaian terjadi, ya kan, mereka masuk ke tanah Kanaan untuk melihat 40 hari lamanya. Dan di sini dikatakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Coba perhatiin saudara. Setelah diutus 40 hari, mereka pulang ke 10 pengintai ini berkata dan menceritakan keadaan negeri. Yang pertama mereka berkata bahwa memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi bukan cuma ngomong, mereka bawa bukti. Mereka bawa sebuah realita bahwa memang benar negeri yang dijanjikan ini negeri yang limpah dengan segalanya. Tapi coba perhatikan di kalimat berikutnya di ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, dan juga keturunan orang Enak telah kami lihat di sana. Tidak berhenti di situ saudara. Di ayat yang ke-32 dikatakan juga mereka menyampaikan kabar busuk kepada orang-orang Israel tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, ternyata
hal yang buruk itu seringkali lebih mendominasi hidup setiap kita dibanding hal yang baik. Dan banyak anak Tuhan, saya nggak mau bicara orang yang nggak kenal Tuhan, itu beda konsep, saudara. Tapi banyak anak Tuhan mengalami hal ini. Lihat bukti, lihat bukan cuma sekedar pemenuhan janji, tetapi Tuhan memberikan kenyataan. Tapi tetap yang dilihat yang buruk, saudara. Ya itu kan repot. Saudara bayangin ya, menurut saya nih, kalau Tuhan itu model pribadi yang jengkelan, keselan gitu kan, mungkin kita ini sudah dibinasakan kapan-kapan. Kenapa? Karena seolah-olah begini loh, kamu ini sudah tahu bahwa firman menjanjikan yang terbaik, yang the best. Bahkan kamu bukan cuma dengar, bukan cuma istilahnya, bukan cuma baca, tapi kamu menjalani hidup dengan jaminan Tuhan. Kenapa saya katakan jaminan Tuhan? Jujur saudara, ya ini sudah mau lewat setahun ya, masa COVID. Kita nggak akan bicara tentang COVID. Tapi coba saudara jujur, toh hari ini kita masih ada. Kalaupun ada di antara kita, maaf, kita tidak berkeinginan seperti itu. Tapi kalaupun ada daripada kita yang terpapar, toh ya masih hidup saudara. Artinya bahwa Tuhan beri jaminan. Saya berkata, loh lalu bagaimana Pak? Berarti kalau yang meninggal tidak dapat jaminan. Oh beda perkara saudara. Hari ini topiknya yang kita bicarakan adalah bahwa Tuhan itu pribadi yang tahu yang terbaik buat kita. Dan dia buktikan dari waktu ke waktu. Bukan cuma dari sebulan ke sebulan berikutnya. Tapi dalam setiap detik perjalanan hidup kita, dia buktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, menyayangi kita, memperhatikan kita, dan dia sanggup memulihkan hidup setiap kita. Karena memang itu janjinya. Kalau kita ditebus dan kemudian kita dibuat sengsara oleh Tuhan, ngapain kita terima penebusan itu? Simpel saudara. Orang berpikir, kadang-kadang orang berkata, oh Pak saya makin ikut Tuhan, makin menderita. Saya bilang karena salah konsep. Kenapa salah konsep? Dagingnya kuat, manusia rohnya tidak kuat, lemah. Akhirnya hidupnya bukan karena Tuhan yang tuntun, karena perasaannya, karena keinginannya. Nah di sini jelas saudara, mereka 10 pengintai mengakui, dan bukan cuma mengakui, mereka membawa hasil. Artinya ada pembuktian. Tapi coba saudara, tetap apa yang mereka sudah alami itu, kabar busuknya, kabar buruknya lebih mendominasi. Nah di sini tadi saya katakan, ya, ketika kita baca di Ulangan tadi saudara, itu berhadapkan kehidupan, kematian. Pilihlah kehidupan, tapi kenyataannya jalan yang milihnya kepada kematian. Karena yang buruk terus yang dipikirkan. Jujur saudara, ya, kalau kita istilahnya begini, diberi kesempatan misalkan, ya, waktu mulai awal pandemi itu kan boleh dibilang semua di-close, dibatasi, ditutup. Gereja pun ibadah juga tidak boleh. Bukan berarti dilarang secara unsur agama, tidak saudara, tetapi memang buat kesehatan, buat jaga-jaga dan lain sebagainya. Waktu berlanjut, ya kan, kemarin saya sharing ngobrol-ngobrol dengan Pak Yosua. Awal-awalnya semuanya oke, ya kan, oke dalam pengertian gini, oh masih bisa kok ikut secara live lewat Facebook lah, ya lewat YouTube lah dan lain sebagainya. Tapi kemudian mulai berjalan, ya. Dalam perjalanannya waktu itu kemudian ada perubahan kebiasaan, ya kan? Perubahan kebiasaannya di mana yang tadinya sebelumnya ibadah bersama-sama tiap minggu menyediakan waktu untuk cari Tuhan, tiba-tiba karena suasana situasi berubah, mengalami perubahan juga. Dan di dalam perubahan ini ada orang-orang, saya katakan tidak semua, tetapi ada orang-orang yang kemudian mulai terbuai dengan situasi ini.
Lalu apa yang terjadi? Ketika mulai diizinkan kembali untuk membuka dan melaksanakan ibadah secara onsite, secara normal seperti biasanya, tentu saja dengan prokes. Nah, orang-orang yang mulai terbuai ini mulai, ya kan, punya sebuah pemahaman dan pemikiran yang keluar daripada aturan yang sesungguhnya, dengan berbagai macam alasan. Nah, tentu saja, maaf saudara, seringkali yang rewel gitu kan, yang istilahnya terlalu cerewet ya, takut ini takut itu. Seringkali saya katakan, model orang, atau menurut saya mereka masih merasa punya sesuatu dalam diri. Punya sesuatu itu bukan cuma uang, saudara. Ya, jadi jangan salah. Punya utangmu sama. Ya, kenapa punya utang cerewet? Gak takut meninggal. Karena kalau meninggal mereka menyadari, ya aku mau surga orang akan diri. Jadi kadang-kadang ini terjadi dalam diri kita. Nah, lalu kemudian ya, kalau kita melihat kembali saudara hari ini, kita akan tahu bahwa sebenarnya lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi ini ada pemurnian. Kalau Pak Yosua kemarin katakan penyaringan, dan itu dihadapkan Tuhan, dilihat loh saudara, kesungguhan hatimu itu, apakah benar engkau itu memiliki kehidupan atau kematian? Itu pembuktiannya. Saya tidak sekedar menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini berdasarkan dari apa yang saya lihat kenyataan. Enggak. Tadi pagi saya siapkan firman tertentu saudara, tapi Tuhan bicara tadi waktu duduk, enggak, kasih tahu anak-anakku di tempat. Buat saya pribadi, saya berkata, ketika saudara berani untuk mengambil keputusan mencari Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan yang Tuhan beri dalam hidupmu, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, itu merupakan sebuah hal yang penting di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena action atau tindakan yang kau lakukan untuk memilih kehidupan itu, engkau sedang lakukan. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena firman Tuhan juga berkata, siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Artinya bahwa ketika engkau hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, intimidasi, atau hal apapun yang membuat engkau itu merasa terpojokkan, tidak aman dan lain sebagainya, itu sebenarnya engkau sedang mengarahkan hidupmu kepada kematian. Firman Tuhan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kau bisa bergembira kalau hidupmu tertekan, saudara? Dan seringkali tadi saya katakan, berita buruk itu lebih mendominasi hidup kita. Jujur, saya berharap kita nggak ngalami ya. Tapi banyak orang yang begini saudara, sekarang nih ya, lagi pergi, misalkan lagi pergi makan, gitu kan, lagi enak-enak makan, tiba-tiba sebelahnya atau di ruangan itu ada yang batuk. Banyak daripada kita jemaat Tuhan itu langsung, wah gelisah. Wah, Jojo COVID ini. Dan tidak hanya berhenti di situ, kalau bisa langsung makanannya dihabiskan kalau sisa sedikit. Kalau masih banyak, ya dibungkus. Ya, cepat-cepat balik. Dan tidak hanya berhenti di situ. Seringkali nanti dalam perjalanan pulang, entah naik mobil, naik sepeda motor, atau apapun transportasi yang kita naiki, ya kan? Hal yang soal batuk itu memperburuk hidup kita. Kenapa? Karena mulai kosong. Awakku udah lain. Sugesti. Tidur gelisah, baca berita. Terjaga itu termasuk salah satu gejala COVID. Ya mulai masuk pikiran. Padahal sebenarnya enggak, saudara. Tapi karena sekali lagi kita ini manusia yang dilahirkan dalam keadaan yang berdosa, makanya perlu pertobatan, pembaptisan, hidup yang baru.
Tapi seringkali hidup lama kita, ya kan, manusia lama kita, dosa lama kita itu yang sebenarnya sudah nggak perlu lagi menghinggapi diri kita, itu seringkali masih muncul. Dan jujur saudara, itu sebenarnya menyedihkan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Sebab Tuhan menyediakan segala yang terbaik dalam hidup. Seolah-olah dia adalah seorang bapak yang mau memberi segalanya buat anak-anaknya. Tapi anaknya nolak. Karena anaknya memilih apa yang menjadi kebaikan menurut anaknya sendiri. Itu yang diambil, itu yang dipilih. Padahal bapaknya akan berkata, enggak, bukan itu nak. Aku sudah beri yang terbaik. Tapi seringkali itu enggak diterima. Dan kenapa saya katakan berita buruk itu lebih mendominasi hidup setiap kita? Di ayat yang ke-30 dari Bilangan Fatsal yang ke-13. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi kalau saudara baca di ayat 31 dan 32 tadi, saudara akan menemukan kembali bahwa mereka tetap gak percaya. Yang 10 ini tetap ngomong bahwa tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia, ya, yang ke-10, kita tidak dapat maju. Jadi dikonfront. Padahal mereka sudah lihat buktinya dan bawa buktinya. Nah, saya akan selesai dengan satu pesan yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Roma Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh kabar busuk. Alkitab saya ngomongnya gitu loh. Atau salah cetak. Nah. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, saudara lebih kuat di firman atau di media sosial? Boleh nggak lihat media sosial, baca berita? Boleh. Tapi jangan itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita baca, tujuannya adalah paling tidak, saudara, paling tidak belajar doa. Jangan baca COVID hari ini 14.000. Semarang bagian Ketileng termasuk yang tinggi. Langsung telepon Pak Gembala, maaf Pak, besok itu kayaknya saya pagi itu Pak mau masak-masak di rumah aja. Ya, jadi besok pagi hari Minggu saya nggak ibadah ya Pak. Nanti saya tak di dapur sambil lihat ibadah Pak. Padahal sebenarnya ketakutan. Kenapa bisa takut? Karena tadi saya katakan firmannya tidak kuat. Lalu bagaimana? Apakah ketika kita kuat dalam firman kemudian kita ngawur? Saudara, kalau kita kuat dalam firman, kita akan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang seharusnya, dan tidak akan menjadi orang yang liar. Itu pasti. Kalau kita liar, saya bilang firmannya pun juga tidak kuat. Suruh kemana-mana tidak pakai masker, merasa sehat, ya kan? Terus saudara lakukan dengan sembarangan, nggak pernah cuci tangan. Saya bilang orang model begini pun firmannya juga tidak kuat. Kalau orang firman Tuhan yang kuat dalam hidupnya, dia akan lakukan apa yang seharusnya. Tapi inti daripada segalanya, dia lakukan itu bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran, tapi karena dia mau sama-sama melakukan yang terbaik. Saudara pikir saudara pakai masker, saudara cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, kalau saudara mengalami gejala, saudara rapid, entah antigen atau saudara swab, apakah itu buat diri kita sendiri? Sebenarnya bukan itu saja. Lebih daripada itu adalah kita ini belajar untuk mengasihi orang lain.
Kalau kita mau jaga diri kita, sebenarnya yang terjaga bukan diri kita sendiri, orang lain pun terjaga. Ada satu orang ngomong begini, rasa swab anak perlu, sing penting pokoknya ngalami gejala ini karantina 14 hari. Saya bilang gini loh, masalahnya itu bukan masalah karantina 14 hari ini. Masalahnya adalah ketika kamu memang mengalami gejala dan kamu swab, kamu akan tahu, ya. Kamu akan tahu kadar virusmu itu sampai di mana dan lain sebagainya, ada nilainya. Selain itu, kamu juga akan menjaga siapa? Menjaga orang di sekelilingmu. Karena kalau kita ini berpedoman pada patokan-patokan tertentu tanpa sisi medis yang benar, ya, akhirnya yang terjadi apa? Nanti kita skarapnya sendiri sudah. Merasa sudah sehat, keluar pergi makan jajan kemana-mana. Lah itu kan nyebar penyakit. Nah, di sini saya berkata saudara, orang kalau kuat firman, hidupnya itu akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Tentu saja pertama sesuai dengan Tuhan. Yang kedua, tentu saja sesuai dengan apa yang pemerintah berikan. Karena Tuhan juga berkata firman-Nya, pemerintahan itu datangnya daripada Tuhan. Kita harus belajar untuk mengikutinya. Yang benar pasti kita akan ikuti. Nah, kembali, kalau engkau pilih kehidupan, harusnya yang kau lakukan hari-hari ini adalah engkau makin kuat merenungkan firman itu siang dan malam, dan kau minta kepada Tuhan, kau mengalami setiap kebenaran firman Tuhan itu, supaya kau tahu bahwa hidupmu ada dalam jaminan Tuhan yang sempurna. Saya berdoa buat jemaat di tempat ini. Walaupun mungkin saudara disebut sebagai orang-orang yang nekat, tapi menurut saya asal kita nekatnya benar, sesuai dengan yang seharusnya, kenapa mesti takut? Ya, kami di Getsemani bulan November yang lalu, ya, menjelang masuk Desember ada hal yang terjadi. Ya, ada 2 orang yang aktif, ya, di ambil bagian di pelayanan di situ terpapar COVID. Dan singkat cerita, karena ya saya doa, Tuhan bilang sebenarnya ada satu pesan yang Tuhan beri sebelumnya, tapi saya nggak lakukan itu. Tapi singkat cerita akhirnya, udahlah kami rest dulu untuk ibadahnya hari Sabtu. Walaupun sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, saudara. Nah, selesai semua, terus kemudian biasa. Ini yang saya bilang, seringkali orang Kristen, anak Tuhan yang mengaku iman Kristiani itu kadang-kadang omongannya itu lebih pedes daripada cabai rawit, ya. Omongannya lebih kasar dibanding orang yang tidak mengenal Tuhan. Gak tahu jalan ceritanya, gak tahu duduk persoalannya, begitu dengar berita seperti itu langsung ngomong, oh Pak, saya dengar seperti ini, harus berdoa tuh Pak, minta pertobatan. Jangan cuma repet masal, bertobat masal Pak. Mungkin itu banyak dosanya, wah pokoknya ngomongnya macam-macam. Saya tuh lihat itu, saya baca berita, saya baca WA. Apakah timbul kekecewaan, sakit hati? Saya jujur saya berkata, nggak ngalami itu. Tapi yang saya rasakan, saya jujur ngomong gini lah, ya Tuhan, kasihan ya mereka ini. Katanya seiman, ya, katanya saudara di dalam Tuhan. Tapi lihat saudaranya ngalami sesuatu, bukannya ditolong, disupport, dikutuki. Makanya saya selalu pesan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Tuhan berikan kesempatan lain. Saya bilang, kalau ada rekanmu yang mengalami sakit di masa COVID ini, saya bilang jangan terus kemudian ditakut-takuti. Kalau sakit, ya disarankan yang terbaik, ke dokter lah, cek lab lah, swab lah, difasilitasi. Kalau sudah keluar hasilnya jangan dikucilkan.
Banyak orang kan begitu, sembahyang gue dosa mopo. Orang sudah sakit, ngalami hal yang istilahnya yang gak enak, dan sudah jelas saudara, salah satu hal yang membuat ya istilahnya virus ini dapat segera hilang dari tubuh seseorang, itu adalah imun tubuh yang muncul. Imun ini tidak hanya soal makan, pikiran pun sama. Makannya sehat, tapi kalau pikirannya down, saudara, itu juga buruk, payah, bahaya. Lah kita saudara seiman, biar dia dikasih telur mulu saudara, tapi kalau omonganmu gak enak terus, ya gak akan pernah pulih. Nah, saya bilang seharusnya kita sebagai anak Tuhan ini belajar gitu loh. Wong Yesus saja jelas di dalam firman Tuhan selama di atas muka bumi, dia gak pernah tuh ketemu orang yang hina, yang gak layak dia kutukin. Gak pernah. Dia selalu memberikan kekuatan buat hidup setiap orang. Nah, kenapa kita sebagai anak Tuhan? Nah, oke, selesai berlanjut. Saya tiap kali berata ada orang memberikan berita-berita yang gak enak. Saya dengar ini, saya dengar itu. Saya gak jawab mereka. Saya cuma doain mereka. Saya bilang, Tuhan, biarlah kasih-Mu ada atas mereka, dan aku melepaskan berkat-Mu. Nah, lewat semua selesai. Kemudian bulan Desember tanggal 26 kita mulai kembali ibadah, karena memang saya doain, saya bilang, Tuhan, kami ini harus bagaimana? Bukan sembarangan, saudara. Tapi saya belajar, saya minta Tuhan pimpin buat itu. Singkatnya, 26 Desember kita mulai ibadah lagi, dan dalam anugerah Tuhan sampai hari ini. Tapi tetap saudara, ada orang-orang yang lebih senang mengabarkan atau memberitakan sebuah berita yang negatif atau yang buruk. Terakhir, ada seorang kirim message ke saya. Dia bilang begini, Pak, sudah mulai ibadah lagi ya? Begini begitu. Saya cuma jawab, ya, dalam anugerah Tuhan sudah. Nah, terus dia bilang, hati-hati loh Pak, Bapak tuh jangan-jangan mau mendirikan sinode baru gitu. Loh, saya ini batin saudara. Apa hubungannya sinode baru dengan ibadah lagi dimulai gitu kan? Lawang yang memang sudah sebelumnya ada ibadah gitu loh. Saya cuma mancing, maksudmu apa? Iya, sinode Bapak itu JNI gitu. Loh, maksudnya JNI apa? SNI saya tahu saudara ya toh. Ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau JNI itu apa? Iya, Jemaat Nekat Indonesia katanya gitu. Dan tak jawab kan? Tak diemin aja. Saya doa, saya bilang ini, Tuhan, apa benar sih saya kita ikat? Satu perkara Tuhan pesan buat awal tahun ini. Tuhan cuma bilang begini, tahun ini aku akan buat umatku makin dimurnikan, dan mereka yang sungguh-sungguh hati kepada mencari aku dengan segenap hatinya dalam kemurnian, mereka yang akan diselamatkan. Saudara, saya nggak akan membuat saudara menjadi takut ataupun khawatir. Tapi ketahuilah, ketika kau ada di tempat ini hari ini, hidupmu diperhitungkan oleh Tuhan. Hidupmu sedang dilihat oleh Tuhan. Dari kesungguhan hatimu itu, kau akan menuai segala yang terbaik. Oleh karena itu, saya berdoa, bahwa kau memilih kehidupan, dan bukan cuma sekedar memilih, tapi kau menjalani hidupmu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal dan bukan kematian. Doa saya buat jemaat Tuhan di GKP Kediri, kau makin kuat dalam firman Tuhan, dan tahun ini kau akan buktikan ketika kau kuat firman, dan firman itu menjadi pedoman, tuntunan dalam hidup. Kau akan membuktikan sepanjang tahun ini hidupmu gak akan pernah berkekurangan, dan kau limpah dengan segala yang terbaik. Bukan untuk kepentingan dirimu pribadi, tetapi kau akan dipakai buat jadi berkat bagi banyak orang. Dunia tidak menentu, tapi di dalam Tuhan semuanya penuh dengan kepastian. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa
Kami ada hari ini semua oleh karena anugerah. Terima kasih. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu. Tuhan, biarlah umat-Mu boleh makin bersungguh-sungguh hati mengikut Engkau. Sebelum kita selesai, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hormat taruh kedua belah tanganmu di hatimu. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan akan berdoa buat anak-anakmu di tempat ini, buat jemaatmu di tempat ini. Biarlah Kau senantiasa dapati umatmu memiliki hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu. Tidak ada kemunafikan, tidak ada hal yang busuk yang muncul. Dari sejak saat ini, kasih yang daripada-Mu itu nyata atas sedang hidup umat-Mu. Bahkan kasih-Mu itu yang mengalir keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dari hidup umat-Mu tidak ada perkataan yang menjatuhkan, tidak ada perkataan yang menindas, tidak ada perkataan yang mengintimidasi. Tapi justru lewat umat-Mu yang pagi hari ini dipenuhi kembali dengan kasih-Mu. Dimanapun mereka berada, hidup mereka akan menyatakan kebenaran. Yang keluar daripada lidah bibir mereka adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan hamba-Mu percaya tahun ini umat-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetangga-tetangga di sekelilingnya, bagi RT-nya, bagi RW-nya, bagi wilayah kelurahannya. Tuhan, umat-Mu ini menjadi berkat. Bahkan umat-Mu yang hadir pagi hari ini, ketika bertemu dengan umat-umat Tuhan gereja di tempat ini yang belum mau hadir, umat-Mu di tempat ini akan menguatkan mereka, akan mengingatkan untuk benar-benar hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu percaya tahun ini umat-Mu terima kelimpahan dari segala yang terbaik yang Kau rencanakan. Di umat-Mu tidak akan ada satupun yang berkekurangan dalam segala hal, baik hal rohani maupun hal jasmani. Terima segala yang terbaik, limpah, meluap keluar, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Yosua dan Ibu dan seluruh tim yang ada. Tuhan, Kau Tuhan yang terus akan menuntun hamba-Mu ini untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian yang Kau percayakan di gereja di tempat ini, sehingga benar-benar Tuhan Engkau dimuliakan, ditinggikan di atas segala. Terima kasih, syukur dan hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu diberkati, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan, memberkati kita pada Tuhan. Terima kasih Pak Yaya sudah memberkati kita, biarlah Tuhan memberkati pelayanan, memberkati keluarga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kita lakukan dalam seminggu ini. Next. Hari Selasa ada ibadah wanita di ruang serbaguna tanggal 19 Januari. Pujian Ibu Irawan, firman Tuhan Ibu Asri, konsumsi Ibu Santo, doa syafaat Ibu Suroso. Next. Langsung hari Jumat tanggal 22 Januari ibadah Yud pukul 7 malam. Mari yang belum bergabung, kita bergabung, makin mantapkan diri untuk makin dekat kepada Tuhan ya. Saya mendengar banyak anak muda yang hari-hari ini udah gak beribadah, hidupnya udah mulai lari daripada Tuhan, gak tahu harus berbuat apa, gak tahu harus ngapain, tidak bisa ke gereja, tetapi tidak ada disiplin, tidak ada sesuatu yang mengaitkan mereka untuk mereka beribadah. Hari-hari ini kita perlu prihatin, karena banyak anak muda yang saya dengar hidupnya sudah gak benar, karena gak ibadah lagi. Tapi bersyukur di KBB Hayat ini anak-anak muda ya luar biasa, justru di pandemi mereka makin banyak ya. Support ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, kalau ada anaknya yang sudah remaja SMP, segera dorong untuk bersama-sama beribadah supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Next, latihan pujian hari Sabtu
jamnya jam 6 untuk ibadah raya hari Minggu. Untuk hari Minggu, ibadah raya akan dilayani oleh Saudari Lia sebagai WL, kemudian Saudari Gio, Saudari Elis sebagai singer, pemusik Bapak Walek, Bapak Danu, Saudara Ian dan Benaya. Asap Bapak Ibu John, Pak Bolon, LCD Saudari Elsa. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat itu akan terus menopang kita. Bagian kita, pilihlah kehidupan, pilihlah mendengar suara Tuhan, pilihlah makin terikat dan terkait dengan firman, sehingga hidup kita terarah sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hidup dan berhasil. Mengadakan tanganmu bersama-sama sambil mulut dan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
melalui pujian ini kami terus kuatkan iman kami dalam Tuhan, bahwa kami gak berjalan sendiri, bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau bukan hanya Tuhan yang bersama dengan kami, tapi Engkau memegang tangan kami dan tidak akan membiarkan kami goyah. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Di dalam pergumulan seberat apapun, Engkau memegang tangan kami dan tidak membiarkan kami terjatuh. Kami bersyukur dan Engkau memberi kami kemenangan. Engkau memberi kami kemenangan. Engkau memberi kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami makin mengasihi Tuhan. Ajar kami memilih kehidupan di antara segala kesusahan yang kami harus hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini, meteraikan dalam hati kami. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami berjalan dalam kekuatan firman Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan itu yang akan kami alami, dan kami mendapatkan kemenangan, perlindungannya daripada Tuhan. Tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tapi kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, kami mau berserah lagi kepada Tuhan. Hidup kami bukan karena kami, hidup kami karena Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang harus dipermuliakan, yang semua rencananya harus tergenapi dalam kehidupan kami. Kami berserah kepada Tuhan, berdaulat atas hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada, karena kau hamba-hamba Allah yang diutus dimanapun engkau berada. Jadilah berkat dan terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kita semuanya. Apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati dan dibuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya beriman bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.